Ketika kita memikirkan, ketika kita mengkonsepkan, pasti kita menolak keberadaannya. Itu namanya mustahil, gampangannya seperti itu. Contohnya apa? Syarikul bari, lagi-lagi sekutunya Tuhan. Sekutunya Tuhan ini bersifat mustahil. Makanya dia itu disebut dengan mustahilul wujud. Keberadaan dirinya itu bersifat mustahil, nggak mungkin ada. Itu mustahilul akli. Sedangkan jaiz akli, dia itu mabainat torofain. Dia itu sesuatu yang di antara kedua sisi. Sisi apa? Sisi ada dan sisi tiada. Sehingga dia itu berada di tengah-tengah pas. Kita mungkin untuk memikirkannya, ya, kita mungkin untuk memikirkan keberadaannya, kita juga mungkin untuk meniadakan keberadaannya. Itu mumkinul akli atau jaizul akli. Sehingga wujudnya disebut dengan mumkinul wujud. Bersifat mungkin. Faham ya apa yang dimaksud dengan ini? Wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nanti insya Allah paham sendiri. Oke. Ini ya. Paham ya? Kulli lahu fardun wahid. Lam yujad afrod. Iya. Iya, lahu fard. Di wakil tidak memiliki, tidak ada di realita. Lam yujad afrod. Kulli di mana di realita dia tidak memiliki afrod atau nggak memiliki individu. Lahu fardun ini masuk di sini. Benar. Enggak, itu nada dering dari saya tingkat 1 dulu. Enggak pernah saya. Kalau bahasa orang Jawa itu jimat. Jimat. Astagfirullah, enggak boleh ya pakai jimat ya. Gimana? Kembali lagi. Iya, enggak memiliki afrod sama sekali di realita. Ini yang dua ini. Kulli lam yujad afrod ini. Dia enggak memiliki afrod sama sekali. Di realita enggak ada. Seperti ini. Ijtima'u didain. Di realita kita tidak akan pernah mendapati ijtima'u didain. Di mana keberadaannya bersifat mustahil. Sedangkan yang kedua ini al-bahru min zibak, dia juga kita nggak mendapati di realita ada laut dari air raksa. Tapi kewujudannya bersifat jawaz atau mungkin. Saja kita mungkin saja gitu. Tapi di realita, lihat lagi di realita ada nggak? Ternyata nggak ada. Mafhum? Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini faedah. Terakhir dari pembahasan kuli dan juz'i. Itu pemain kuli dan juz'i. Sekarang jam berapa? Masih lama? Setengah jam. Aduh. Kuliatul khoms belum ini kita ini. Ini terlalu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, 12. Oke. Juz'i. Ini ada faedah menarik, faedah penting dan menarik. Sebagaimana kemarin di pembahasan kemarin, Akhdari mengatakan al ilmu apa? Di bait itu mengatakan anwaul ilmi al hadis. Idroku mufrodin tasawuron ulim wadar kunisbatin bitasdikin usim wakot dimil awala indal wadai li annahu muqaddamun bitabai. Tasawur didahulukan peletakannya oleh Imam Akhdari daripada tasdik. Karena apa? Karena meninjau dari segi tabiat. Sehingga takodumnya itu at-takodum
bitabai kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya. Sampean coba baca di Nadom yang mengatakan lafat ini. Yang menjelaskan tentang mabaghisul alfat. Gimana beliau mengatakan? Mustaqmalul alfadi haisu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Ya, imma mufradun wa imma mufradu. Sekarang pertanyaannya. Katanya kemarin kata Imam Akhdari, sesuatu yang menjadi bagian itu didahulukan daripada sesuatu yang bersifat kul. Juz itu didahulukan daripada yang kul. Sebagian itu didahulukan daripada keseluruhan segi tabiat. Sekarang pertanyaannya, mufrad dan murakkab mana yang menjadi? Ya kan? Mufrad itu menjadi bagian daripada murakkab. Tapi kenapa Imam Akhdari beliau mendahulukan murakkab daripada mufrad? Soalnya kemarin ada yang tanya gitu. Siapa kemarin? Ibri yang tanya. Pasti punya faedah kan peletakan-peletakan gini. Ah, ini salah satunya. Ini saya spill di sini. Pasti punya faedah. Ulama-ulama kita terdahulu ketika mengarang kitab, walaupun kitab itu singkat, setiap kata yang diletakkan itu pasti punya tujuan. Kenapa kata ini diletakkan di awal? Kenapa kata ini ditaruh setelahnya? Kenapa kata ini diakhirkan? Kenapa kata ini diawalkan? Itu pasti punya faedah. Kalau kemarin beliau mengatakan atau menyebutkan tasawur terlebih dahulu daripada tasdik. Kenapa? Karena tasawur itu adalah juz'un min tasdik. Ketika kita mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad, ketika saya mengatakan menggambarkan Muhammad tanpa menghukumi, dia disebut dengan tasawur. Ketika saya menggambarkan Rasulullah juga tasawur juga. Tapi ketika saya mengatakan Muhammadun Rasulullah, saya menghukumi Muhammad dengan atribut Rasulullah. Tasawur atau tasdik? Sehingga kesimpulannya tasawur itu juz'un min muqaddamut tasawur alat tasdik, dia itu taqaddum bitabai. Lah sekarang iskalnya, kenapa di sini Imam Akhdari mengatakan dan meletakkan murakkab terlebih dahulu daripada mufrad? Ayo. Ada yang tahu jawabannya? Oke, coba sampean lihat di rif itu. Di pembahasan takrif. Di awal, arif lafat mufrad dan murakkab. Beliau mengatakan gimana? Di syarah. Kalau mufrad itu gimana? Mufrad dia itu lafat apa? Di syarah beliau mengatakan gimana? La yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Sedangkan murakkab itu apa? Yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Nah, ini jawabannya di sini. Dilihat dari tinjauan definisi yang dipaparkan. Makna yang terkandung pada mufrad ini la yadullu. La yadullu itu menunjukkan makna nafi, peniadaan, penegasian. Sedangkan yadullu menunjukkan, artinya dia itu menunjukkan makna isbat atau mengafirmasikan. Kalau bahasa Lamongannya Arsy, mengafirmasikan. Isbat. Sedangkan nafi ini atau salb itu dia itu menegasikan. Gitu. Nah, ketika ditinjau dari segi makna, di mana makna daripada murakkab itu adalah isbat, sedangkan makna daripada mufrad itu adalah nafi, maka yang berhak didahulukan adalah mufrad terlebih dahulu daripada murakkabnya.
Nah, murokab terlebih dahulu daripada ya maaf. Ketika ditinjau dari segi kenapa lagi-lagi? Karena makna mufrad itu adalah, makna murokab itu adalah isbat atau subuti. Sedangkan makna mufrad itu adalah nafi atau manfi. Sehingga bisa di sana ada kaidah mengatakan al-isbat asyrafu minan nafi. Mengafirmasikan atau pengafirmasian itu lebih mulia daripada peniadaan. Kalau kita ambil suatu pelajaran atau ibroh, itu orang yang dia itu memberikan kepastian lebih utama dan lebih mulia daripada orang yang hanya sekedar memberikan janji-janji manis. Ini bos. Ya, al-isbat asyrafu minan nafi. Orang yang dia itu memberikan kepastian lebih asyraf atau lebih utama daripada orang yang hanya memberikan apa, jangan kasih apa kata yang lebih enak, an sama an apa, orang yang hanya memberikan harapan. Nah itu tuh quotes hari ini apa, orang yang memberikan kepastian lebih mulia atau lebih didahulukan daripada orang yang hanya memberikan harapan. Dicatat ya Mbak Maya ya. Jadi kalau menemui ini itu sampean itu. Oke, paham ya ini ya. Nah, sekarang kita masuk di al-kulliyat al-khams. Saya hapus ya. Saya hapus boleh? Oh, difoto dulu. Siap. Pirang menit? Pirang menit? Kurang pirang menit. Sudah? Sudah difoto? Oh, udah. Monggo difoto dulu. Sudah. Masih semangat? Masih semangat? Kelihatannya bapaknya udah nggak semangat ini kan? Masih ya? Oke, kita lanjut. Ada bab yang penting lagi. Nah, ini penting. Ada bab penting. Namanya al-kulli. Nah, kulli ini kita masuk di bab kulliyat khams. Tadi kan sudah ya, ada lafat kulli sama lafat al-juz'i. Di mana yang akan kita bahas di sini? Yang paling banyak adalah lafat kulli. Nah, kulli ini nanti dibagi, ada yang namanya al-kulli, ada yang kulli al-arodi. Kulli dati dan kulli arodi itu gimana? Sebagaimana tadi yang saya katakan tadi, kulli apa? Kulli itu dia itu adalah mafhum, di mana mafhum tersebut itu
dia mungkin untuk diberlakukan kepada banyak hal. Itu kuli. Nah, kuli ini ada dati sama arodi. Kuli dati itu gimana dan kuli arodi itu gimana? Kuli dati itu adalah kuli, lafat kuli, yang dia itu masuk dalam hakikat sesuatu. Tanpa dirinya, sesuatu itu tidak akan bisa menjadi sesuatu itu. Nah itu gimana ini? Nih, sulit ya. Oke, saya kasih contoh ini. Misal, hakikat daripada al-insan itu al-hayawan an-natik. Nah, hakikat daripada insan itu al-hayawan an-natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ini hakikatnya. Atau biasa disebut hakikatul insan, yaitu al-hayawan an-natik. Atau biasa disebut dengan al-mahiyah, istilah mahiyah. Nah, kulli dati, dia itu adalah lafadz universal yang masuk dalam cakupan atau hakikat sesuatu itu. Ya. Seperti contoh al-hayawan. Di mana hayawan itu? Dia itu adalah masuk dalam hakikat al-insan. Dan an-natik juga dia itu masuk dalam cakupan hakikat insan. Kalau andekan an-natik ini dia itu hilang, sifat natikiyah itu hilang pada manusia, maka manusia tidak bisa disebut sebagai manusia lagi. Andaikan misal, saya mengatakan, al-insan itu hayawan saja. Ya. Al-insan huwa al-hayawan. Nggak punya sifat natikiyah. Nggak punya sifat natikiyah. Bisa nggak manusia dikatakan sebagai manusia? Kenapa? Karena kita nanti akan tertuju pada banyak hal. Ketika mengatakan manusia itu adalah al-hayawan. Apa bedanya al-insan ini atau manusia ini yang dia itu masuk dikatakan sebagai al-hayawan dengan anjing yang ada di Darussalam? Hayawan. Kalau kita mengatakan al-insan itu al-hayawan, lalu apa bedanya al-insan atau manusia ini dengan kepinding-kepinding yang ada di kasur teman-teman semuanya? Hayawan juga kan? Hayawan. Apa yang membedakan ini? An-natik. Nah, gampangannya gitu. Gampangannya yang namanya kulli dati itu, dia itu adalah lafadz kulli atau lafadz universal yang masuk dalam hakikat sesuatu. Sedangkan kebalikannya arodi, andaikan kulli ini dia itu tidak ada pada hakikat sesuatu, sesuatu itu masih dikatakan sebagai hal tersebut. Manusia contoh, misal, saya kasih contoh. Al-insan, dia itu al-hayawan al-mashi, berjalan, yang berjalan. Misal, al-insan dia itu al-hayawan al-mashi. Ini berjalan. Kuli ya, berjalan ya. Berjalan itu kuli. Lafadz yang kuli. Di mana andaikan berjalan ini dia itu hilang, nggak ada di diri manusia, manusia masih tetap disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena hakikat inti daripada manusia itu al-hayawan dan an-natik. Sedangkan al-masyi ini, dia itu sesuatu yang bersifat sampingan. Arodi itu, dia itu sesuatu yang bersifat sampingan. Kuli atau kata yang maknanya universal, yang bersifat sampingan. Kalau sampingan, andaikan dia itu nggak ada, dia itu masih tetap ada eksistensinya kan. Misal, saya kasih contoh. Di kehidupan kita. Misal, kita sebagai manusia, di mana kebutuhan pokok kita
itu adalah makan, mungkin. Sedangkan kita punya kebutuhan sampingan selain daripada makan itu. Mungkin bukan makan, tapi makan yang enak. Pizza mungkin, Baba Abdu mungkin, ya kan? Atau mungkin apa lagi? Apa mungkin di sini? Yes, pokok yang enak-enak itu. Sedangkan inti daripada makan itu ya untuk mempertahankan hidup. Nah, itu sisi datihnya di sana. Untuk gampangannya seperti itu. Sedangkan makan yang enak, makan beraneka ragam itu, yang enak-enak itu hanya sisi sampingan. Andaikan kita nggak makan enak pun, kita masih tetap hidup kan? Masih tetap hidup. Gitu. Tetap hidup guys. Kalau sampean misal nggak makan Baba Abdu kan, tetap hidup nggak? Tetap hidup. Nah itu cara gampangannya untuk membedakan kulidati dan arodi seperti itu. Kalau dati biasa didefinisi atau diartikan sebagai sesuatu yang bersifat esensial. Apa itu? Ini sama mana lagi ini? Nggak tahu. Sampean catat aja pokoknya. Sedangkan arodi ini dia itu bersifat sampingan atau hal yang bersifat aksidental. Apaan tuh gitu kan? Nah, apa yang masuk dalam ranah atau cakupan kulidati dan kuli arodi? Kulidati dia itu apa saja? Yang pertama, ada yang dimaksud atau disebut dengan an-nau. Yang kedua, an-nau. Yang kedua ada namanya al-jins. Yang ketiga ada namanya al-fasl. Sedangkan arodi ada dua. Apa? Khoso sama arod am. Nah ini sama arodun am. Jins. Kita bahas dulu jins dulu. Ini ya, di sini ya. Al-jins. Jins biasa didefinisikan dia itu kuliun, makulun, ala, kathirina, mukhtalifina, fil haqa'iq, terus fi jawabi, oke, fi jawabi ma huwa. Contoh biasa, biasanya contohkan sebagai al-hayawan, bin nisbati lil insan. Nah, al-hayawan bin nisbati lil insan. Sedangkan yang kedua ada namanya an-nau. Nau itu apa? Dia itu kulli, makulun, ala kathirina, muttafikina, fil haqa'iq, fi jawabi ma huwa. Contohnya apa? Al-insan. Yang ketiga, fasl. Al-faslu. Fasl itu apa? Dia itu kulliyun, makulun, ala kathirina, al-muh, al-muttafikina, fi jawabi aish. Oke, oke.
Contohnya itu adalah anatik lil insan. Nah, oke, kita bahas 3 dulu. Pertama, kita bahas kulidati dulu. Kulidati lagi-lagi dia itu apa? Sesuatu yang tanpa dirinya, sesuatu itu tidak menjadi dirinya sendiri. Dia ada 3, ada istilah nau', ada istilah jins, istilah fasal. Sedangkan kuli arodi ada 2, ada khosoh, ada arodam. Jumlahnya berapa? 5. Makanya 5 hal ini disebut dengan istilah al-kulliyat al-khoms. Nah ini, di sini. Sedangkan yang pertama yang akan kita bahas adalah jins. Ini. Kalau bahasa desa saya, jins itu genus. Itu bahasa. Nggak tahu kan sampean? Itu. Di desa saya itu istilah jins itu genus. Bahasanya. Jadi dari dulu saya diajari gini, tapi nggak tahu. Tapi itu saya ngarang. Oke, jins kembali di sini. Jins itu adalah kuliyun makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Dia itu adalah lafadz kuli atau lafadz yang universal, atau dia itu adalah yang maknanya umum, gitu, yang maknanya umum. Makulun, makul itu artinya mahmulun, diberlakukan. Dia itu adalah kuli, lafadz kuli yang diberlakukan. Diberlakukan apa? Untuk apa? Ala kasirina mukhtalifina bil haqa'iq. Dia itu diberlakukan untuk banyak afrod, di mana masing-masing daripada afrod yang diberlakukan oleh lafadz yang dia itu tergolong ini, hakikat itu berbeda. Mukhtalifina bil haqa'iq. Hakikatnya di samping itu dia itu fi jawabi ma huwa. Dia digunakan untuk menjawab apa hakikat daripada sesuatu itu. Masih bingung ya? Ya masih bingung. Oke. Saya gambarkan misal. Ini sebagian dari klasifikasi alam. Ada jauhar, jisim, kemudian jisim itu namin, khairuhu, kemudian ada yang disebut nami, dia itu hayawan, sama khairuhu. Hayawan ini ada insan, kemudian faros, asad, dan lain sebagainya. Insan ini ada punya afrod lagi, dia itu Zaid, Faiz, Diyu, dan lain sebagainya, banyak. Nah, jenis itu atau genus, dia itu adalah lafadz yang universal, yang diberlakukan bagi banyak individu, yang masing-masing daripada individu yang diberlakukan kata tadi, hakikatnya berbeda, mukhtalifina bil haqa'iq. Contohnya apa? Misal al-hayawan bin nisbati lil insan. Contoh ini al-hayawan. Hayawan ini dia itu adalah jins. Dia itu genus. Hayawan dinisbatkan kepada insan, dia itu adalah jins. Di mana hayawan ini dia itu disebut sebagai jins. Jins itu apa? Dia itu adalah lafadz universal yang diberlakukan bagi banyak individu. Jadi hayawan ini diberlakukan bagi banyak individu. Diberlakukan bagi apa? Diberlakukan bagi insan, diberlakukan bagi faros, diberlakukan bagi asad, diberlakukan bagi afrod-afrod yang berada di dalam cakupan hayawan yang lainnya. Dan masing-masing daripada afrod ini,
afrod yang diberlakukan pada dirinya dalam mafhum jins itu hakikatnya berbeda. Hakikat daripada manusia berbeda dengan hakikat faros atau kuda. Hakikat kuda berbeda dengan hakikat asad atau singa. Hakikat singa berbeda dengan hakikat diu. Karena diu adalah manusia. Oke. Paham ya? Sedikit terbuka ya, apa yang dimaksud dengan jins itu? Jins itu apa? Saya lagi-lagi saya ulangi, dia itu adalah lafadz kuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang masing-masing daripada individu yang diberlakukan kata kuli itu hakikatnya berbeda. Di samping itu, dia itu fi jawabi mahwa. Fi jawabi mahwa itu berfungsi untuk menjawab ketika ditanya mahwa, apa hakikat hal tersebut. Ketika saya tanya, apa hakikat daripada insan, faros, asad? Dijawab, dia itu adalah hayawan. Mafhum? Mafhum ya? Oke. Ini jins, selesai. Yang selanjutnya, nau. Nau itu apa? Nau itu adalah kuliun, makulun, ala kasirina, muttafikina. Nah ini, kalau yang pertama ini mukhtalifina, kalau nau ini muttafikina. Fil haqa'iq. Kuncinya di sana. Kuncinya itu muttafikina sama mukhtalifina untuk membedakan nau dan jins. Nah, nau ini, dia itu adalah kuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang masing-masing daripada individu itu hakikatnya sama, muttafikina, sepakat, sama hakikatnya. Contohnya apa? Al-insan mungkin. Kalau di sini, insan. Insan ini dia itu adalah nau. Di mana insan ini diberlakukan oleh banyak afrod. Diberlakukan kepada afrod atau diberlakukan bagi banyak individu. Diberlakukan pada siapa? Pada Zaid, pada Faiz, pada Diu, pada saya pribadi, dan teman-teman yang lainnya. Di mana masing-masing daripada individu itu yang diberlakukan padanya lafadz kuli ini hakikatnya berbeda. Hakikat saya dengan hakikat Faiz, hakikat Diu sama. Apakah hakikat saya itu berbeda dengan hakikat Diu? Sama. Sama kan? Sama. Oh, langsung nimpali dia. Takut nanti tak selewengkan di mana gitu. Oke. Itu disebut dengan nau. Dia juga punya fungsi fi jawabi mahwa. Mahwa itu hakikat daripada sesuatu. Ma itu untuk mempertanyakan hakikat. Kalau di ilmu falsafah, kata ma ini punya faedah mempertanyakan hakikat daripada sesuatu. Ini ma. Sehingga ketika dipertanyakan siapa itu Zaid, siapa itu Faiz, siapa itu Diu, dia itu adalah insan. Di mana insan ini masuk ranah nau. Paham? Paham atau masih kurang jelas? Paham ya? Oke. Dan selanjutnya adalah fasal. Fasal itu apa? Fasal itu kuliun makulun ala kasirina muttafiqina fi jawabi ayyi syai'in. Nah ini yang membedakan. Dia itu adalah lafadz kuli yang diberlakukan bagi banyak hal. Namun, lafadz kuli yang diberlakukan bagi banyak hal ini, dia fungsinya untuk menjawab ayyi syai'in. Nah, kata ayyun ini, dia digunakan untuk mempertanyakan kespesialisasian daripada sesuatu. Apa sih ciri khusus daripada sesuatu itu? Nah, jawabannya ini fasal ini. Jawabannya menggunakan fasal. Sehingga ketika dipertanyakan apa yang membedakan antara hayawan yang namanya insan
dan hayawan yang namanya faros dan hayawan yang namanya asad. Membedakan fasalnya. Apa fasal daripada insan? Dia itu anatik. Sehingga ketika dikatakan al-hayawan anatik, sudah pasti tertuju pada al-insan, bukan faros, bukan asad. Itu fasal. Dia itu masuk dalam ranah kulli adzati. Kulli dzati itu apa lagi-lagi? Dia itu adalah sesuatu yang bersifat esensial, yang harus ada. Itu kulli dzati. Yang kedua, ada namanya al-kulli al-arodi. Nah, muttafikinya itu misal Zaid, Faiz dan Diu. Misal, dia kan misal al-insan punya afrod banyak. Di mana afrod-afrod daripada insan ini ketika dia diberlakukannya mafhum yang namanya fasal ini, kuli ini, dia itu kan sama hakikatnya. Ya kan? Apakah hakikat daripada Diu dengan Faiz dan Zaid ini berbeda? Mukhtalif. Kan enggak? Dia sama kan? Itu pertama, kuli dati. Sudah dicatat? Sudah? Kita difoto? Enggak. Nah, difoto. Boleh moto papan, tapi jangan moto Diu ya. Bahaya. GR nanti dia. Is. Apa yang dimaksud dengan khoso is di sana is? Dikatakan al khoso itu kuliun makulun ala afrodihi hakikotan wahidatan. Contohnya apa? Ad dohik lil insan. Sedangkan yang terakhir ada namanya al-arad al-am. Arad am itu apa? Kuliun apa is? Makulun ala afrod kaulan aradiyah. Oke, contohnya apa? Al-masyi insan. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir ini ada namanya kuli arodi. Di mana ini balikan dari dati. Kalau kuli dati itu sesuatu kuli yang bersifat esensial. Kalau kuli arodi dia itu adalah kuli yang bersifat aksidental atau sampingan.
Kalau nggak ada itu ya nggak menjadi masalah gitu loh. Kayak gitu. Ada apa? Ada dua. Ada yang namanya khosoh, ada yang namanya arot am. Khosoh itu apa? Kulli makulun ala afrodi hakikotin wahidatin. Dia itu adalah kuli yang diberlakukan bagi banyak afrod. Namun dia itu hanya dimiliki oleh satu hakikat saja. Contohnya dohik. Dinisbatkan kepada manusia. Dia itu termasuk khosoh. Di mana dohik ini, dia itu tidak dimiliki oleh hakikat yang lain selain daripada manusia. Kayak apa? Nggak memiliki faros, nggak memiliki dohik. Al-himar nggak memiliki dohik dan lain sebagainya. Hakikat ini dia ini kuli ini dia itu hanya dimiliki oleh satu hakikat saja. Contohnya manusia punya satu hakikat saja. Dohik ini dia itu adalah sisi sampingan yang dimiliki oleh manusia. Kalau dia itu nggak ada, manusia tetap dikatakan sebagai manusia. Sedangkan yang kedua, arot am, dia itu dimiliki oleh banyak hakikat. Dimiliki oleh banyak individu atau afrod. Misal al-masyi. Berjalan. Berjalan ketika dinisbatkan kepada manusia, dia itu menjadi sesuatu yang bersifat sampingan. Ya, sesuatu yang bersifat sampingan. Namun berjalan ini, dia itu tidak hanya dimiliki oleh manusia saja. Tapi al-asad juga memiliki al-masyi, sifat masyi ini. Kemudian al-faros juga punya sifat al-masyi juga. Dan lain sebagainya. Yang masih dalam cakupan atau setara dengan insan ini. Bisa membedakan antara khosoh dan arot am. Kalau khosoh itu hanya dimiliki oleh satu hakikat. Dan arot am itu dimiliki oleh banyak hakikat. Namun dua-duanya baik khosoh ataupun arot am, dia itu bersifat sampingan. Beda dengan fasl tadi, beda dengan jins tadi. Bisa membedakan? Mudah ya? Yang terakhir dari kita. Karena kita ada di marhalah mubtadi, dan adatnya di marhalah mubtadi ini disebutkan satu dari beberapa macam kuliat khoms. Jins ini dia punya beberapa macam. Nau punya beberapa macam, punya beberapa pembagian. Fasal punya beberapa pembagian. Khosoh dan arot am juga punya beberapa pembagian. Imah lazim ataupun mufarik. Yang akan kita bahas cuma ini saja. Jins saja. Jins punya 3 pembagian. Apa? Yang pertama ada yang disebut dengan al-jins al-qorib. Yang kedua ada yang namanya al-jins al-mutawasit. Yang ketiga ada namanya al-jins al-ba'id. Jins qorib itu apa? Jins tadi kan dia itu kulliyun makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabima mahua. Jins qorib apa? Dulu yang teman-teman sudah belajar. Apa yuk? Jins qorib yuk. Yang paling bawah gimana berarti?
ma fauqahu ajnas wa tahtahu. Sedangkan jins ini mutawasid, dia itu ma fauqahu ajnas wa fauqahu aidon. Ajnas juga. Sedangkan jins bait dia itu ma tahtahu ajnas wa fauqahu nggak ada. Oke, ini kita bahas sedikit. Tadi, seperti yang tadi, apa klasifikasi tadi. Nah, untuk memudahkan kita, memudahkan untuk mengetahui perbedaan apa yang dimaksud dengan jins qorib, apa yang dimaksud dengan jins bait, apa yang dimaksud dengan jins mutawasid, kita perlu membedakan ada yang namanya Sajarah Porphyrius. Jadi ada pohon Porphyrius namanya. Karena yang menggagas adalah filsuf yang namanya Porphyrius, Porphyry. Makanya pohon ini disebut dengan pohon Porphyrius. Porphyrius ketika dia memikirkan alam lewat istiqroknya, walaupun dia itu ini dilakukan oleh filsuf sebelumnya juga, orang-orang sebelum dia itu memikirkan dengan istiqrok, mengistiqrok satu-satu. Mengistiqrok satu individu kemudian ke individu lain, membedakan satu hakikat daripada individu ini dengan individu yang lain, yang dia itu masuk pada ranah hakikat yang berbeda. Sehingga dari individu yang dia itu bersifat juz'i, sampai naik ke sesuatu yang bersifat kuli, naik lagi kepada mafhum yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, sampai sesuatu yang bersifat umum. Kalau kita ingin mengetahui alam ini, alam itu cuma terbentuk dari dua komponen. Yang pertama ada yang disebut dengan jauhar, ada yang disebut dengan arad. Kita nggak bahas aksamul jauhar kemarin ya, pusing ya kita ya. Samul jauhar kemarin, dia itu sampai gini-gini dia. Ya, apalagi sudah masuk pembahasan kam sama kaif ya. Oke, jauhar. Jauhar ini dia itu adalah entitas yang paling sederhana dari alam. Dat inti. Komponen inti yang ada di alam. Sedangkan ada sesuatu yang dia itu meliputi dat inti itu. Namanya arad. Misal. Saya memegang mic. Inti dari mic ini, sisi intinya itu namanya jauhar. Sedangkan sisi sampingan daripada mic ini, di mana mulai dari warna mic ini, bentuk mic ini, kemudian mic ini dia itu harganya mahal ataupun harganya murah, atau dia itu bertekstur halus, atau dia itu memiliki sifat padat, atau memiliki sifat kuat, semua itu adalah dat sampingan atau sisi sampingan. Sisi sampingan itu namanya arad. Tembok, hakikat daripada tembok, sisi inti daripada tembok itu disebut dengan jauhar. Sedangkan warna yang ada di tembok ini, warna kuning ini, dia itu arad. Halus itu arad.
Nah, di alam ini jauhar. Ketika jauhar, kalau kita ngambil sedikit pandang para teolog atau mutakalimin, jauhar itu adalah entitas tunggal atau biasa disebut dengan bahasa sekarang, bahasa modern atom. Tuh. Walaupun nanti ketika ilmuwan sekarang, oh bukan atom, dat yang paling kecil, partikel terkecil bukan atom, oh ada lagi namanya quark. Nah itulah namanya, pokoknya itu namanya jauhar farad. Nah, ketika jauhar ini atau jauhar farad dia itu bergabung atau dia itu menyatu dengan jauhar farad yang lain. Jauhar farad tadi ya, dia itu entitas tunggal. Dia itu sesuatu yang nggak terbagi lagi. Pokok sesuatu yang paling kecil yang nggak bisa terbagi lagi. Ketika dia itu menyatu, minimal dari 2 atau lebih, maka nanti akan membentuk jisim. Jisim ini ada, kemudian jisim ini ada yang dia itu, jisim itu tubuh. Sesuatu yang dia itu berbentuk tubuh, ada yang dia itu bersifat namin, tumbuh dan berkembang. Ada yang dia itu ghairu namin, atau tidak adanya pertumbuhan atau perkembangan. Seperti apa? Batu mungkin, atau hal-hal yang sifatnya tambang-tambangan itu masuk di sini. Sedangkan yang tumbuh ini ada yang dia itu masuk dalam kategori hayawan, ada yang ghairu hayawan. Hayawan ini dia itu ada yang insan, ada yang ghairu insan. Ghairu insan berat. Yang hayawan ini dia itu adalah tumbuh, berkembang, dan bergerak dengan irodahnya. Itu disebut dengan hayawan. Sedangkan ketika dia itu bergerak tanpa adanya iroda dari dia, maka disebut ghairu hayawan. Ghairu hayawan cakupannya itu an-nabatat. Tumbuh-tumbuhan masuk di sana. Ya. Masuk di sini. Ini ada insan sama ghairu insan. Yang insan ini dia itu hayawan yang punya sifat natikiyah. Sedangkan yang lainnya dia itu nggak punya sifat natikiyah. Apa contohnya? Nah, tadi ada asad, mungkin faros, dan lain sebagainya. Insan ini dia punya individu yang paling rendah. Apa? Misal diu lagi. Faiz. Ini nama Eko. Iya. Kalau kita ngaji mulai dari Isa Guji sampai sekarang ilmu makulat itu pasti contohnya itu Eko. Siapa ini Eko ini? Faiz dan lain sebagainya, mungkin Umar dan lain sebagainya. Oke. Ini sampai di sini. Oke, kita pahami sini ya. Ini namanya Sajarah Forforius. Jadi alam ini terangkai dari 2 komponen sama arod. Ketika dia itu menyatu dengan jauhar lain membentuk jisim. Jisim itu ada yang dia itu nami, tumbuh berkembang, ada yang ghairu nami, tidak tumbuh dan berkembang. Ada yang tumbuh berkembang, dia itu bergerak dengan iroda disebut sebagai hayawan. Dia itu bergerak tanpa iroda disebut dengan ghairu hayawan. Hayawan ada insan ketika dia itu punya sifat natikiyah, ada yang ghairu insan ketika dia itu tidak punya sifat natikiyah atau punya sifat-sifat yang lainnya. Insan dia itu ada nanti punya Afrod, Diu, Faiz, Umar dan lain sebagainya, atau Pak Eko mungkin. Saya diajarin itu. Kalau andaikan saya dosanya ditanggung dia ya. Itu yang belakang itu. Yang keroknya itu yang belakang itu. Yang pakai kopiah itu. Oke, punya banyak Afrod. Nah, yang dimaksud dengan jins korib itu ma fauqahu ajnas wa tahtahu aqwa. Di atasnya itu
banyak genus, tapi di bawahnya nggak ada genus lagi, tapi langsung nau. Disebut dengan nau hakiki. Contoh nau hakiki tadi ketika kita contoh di nau itu apa? Insan. Nah, insan ini dia itu nau. Nauun. Sedangkan jins korib itu dia itu adalah genus atau jins yang di atasnya itu banyak jins, tapi di bawahnya nggak ada jins, tapi langsung nau. Apa? Al-hayawan. Al-hayawan binisbati lil insan, dia itu jinsun korib. Sedangkan yang kedua ada jins mutawasid. Jins mutawasid itu apa? Jins mutawasid ini dia itu ma fauqahu ajnas wa tahtahu ajnas. Fauqahu ajnas wa tahtahu. Tahtahu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah an-nami sama al-jisim. Misal kita anggap al-jisim saja. Al-jisim binisbati lil insan, dia itu adalah jinsun mutawasid. Nah, sedangkan yang ketiga ada namanya jins bait. Jins bait itu adalah genus yang jauh atau biasa diistilahkan dengan al-jins al-ali, tinggi. Al-jins al-ali. Sedangkan al-jins korib itu biasa diistilahkan dengan al-jins as-safil. As-safil itu rendah artinya. Al-jins al-bait itu matah tahu ajnas. Di bawahnya itu adalah banyak sekali genus, tapi di atasnya sudah nggak ada genus lagi. Apa contohnya? Al-jauhar binisbati lil insan. Dia itu adalah jinsun bait. Faham? Bisa membedakan antara jins korib, jins wasit, dan jins. Paham? Mudah ya? Mudah insya Allah. Oke, kalau mudah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma sholli afdal as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada tika kullama dakaraka dakiruna wa khafala an dikrihil ghafilun. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.